Udah di hotel mau check out kan, tapi sebelumnya kan cek dulu tuh data-data aman nggak gitu. Hilang loh, Bo. Itu modal utama, itu kunci utamanya ngedit adalah gimana caranya kita nyampein perasaan, nyampein rasa. Misalnya di situ ada editor in location atau di IT loader, lo harus siapin bener-bener tempat yang safe buat mereka kerja. Selamat datang di Bicara Kru! Kita harus seseru ini emang, ya nggak apa-apa diseru-seruin aja guys ya. Oke, halo, gue Kifaiska, host Anda. Kalian selamat datang di Bicara Kru, program di mana ngomongin orang-orang di belakang layar dari sebuah pembuatan film, series, TV, dan lain-lain. Penting, karena karya tidak akan berjalan tanpa mereka. Bosen kali ngundang artis mulu. Yo! Dan ini seru nih, episode kali ini kita akan ngomongin masalah pekerjaan seorang editor. Dan tamu kita kali ini ada seorang perempuan yang sangat hebat dan sudah nominasi dan pialanya nggak perlu diomongin lagi. Mbak Alin Justria. Dan guys, asal tahu ya, Mbak Alin ini ada ternyata editor film pertama gue, Catatan Harian Si Boy. Dan dia menang FFP di situ. Iya. Ih, seneng banget gue, Mbak. Iya, itu berapa puluh tahun yang lalu ya. Jangan disebutin, ketahuan umur saya. Mbak, thank you banget udah mau datang ya, Mbak ya. Sama-sama. Nah, kan di sini kita ceritanya mau ngomongin masalah editing ya, gitu. Bahkan sudah melalang buana, sudah lampau sekali dari awal gitu karirnya. Lampau. Nggak ya, ini good way. Iya. Nah, kita tuh mau ngomongin sebenarnya definisi kerja seorang editor tuh apa sih? Ya, yang seperti teman-teman tahu lah ya, editor tuh editing, ngedit, motong, nyambung, gambar gitu. Jadi mungkin bisa dibilang kerja editing itu memotong, menyambung gambar untuk jadi satu kesatuan cerita yang utuh dan berkesinambungan dan dapat dinikmati oleh penonton. Emang udah jam terbang tuh udah, ya nggak sih guys? Lu udah nggak bisa ngalahin dah. Aduh, Dah. ngeri. Kata-katanya serem banget. Aduh. Simple tapi kena, ya nggak? Ya kan? Nah, tapi aku mau nanya nih Mbak. Ada banyak yang bilang bahwa editor itu adalah sutradara kedua, benar atau nggak? Di banyak buku-buku teori atau tulisan-tulisan tentang film tuh banyak disebutin seperti itu gitu kan. Mungkin karena editor ini orang yang paling intens bekerja dengan sutradara dibanding dengan kru yang lain gitu. Oh iya? Iya. Lo pernah nggak seintens itu berdua doang sama sutradara? Enggak sih. Iya. Ini editor tuh satu-satunya orang yang bekerja cukup lama, intens dalam satu ruangan berdua aja sama sutradara. Itu secara fisik ya, gitu. Secara fisik seperti itu. Jadi akhirnya editor sama sutradara tuh mau nggak mau emang harus kawin. Ya semua departemen tentunya seperti itu. Tapi ini emang perkawinan editor sama sutradara emang harus solid. Karena gimana pun juga si editor ini yang nanti akan menerjemahkan atau menyampaikan apa yang sudah di-shoot oleh sutradara di lapangan ke dalam satu kesatuan cerita gitu. Oke. Kadang memang nggak terlalu akur, nggak harus selalu sepakat nih. Yeah. Sutradara sama editor nggak harus selalu sepakat, tapi mereka akan bersama-sama mencari solusi buat ceritanya. Karena kan nanti kalau di editing tuh ada istilahnya namanya kita selalu bilang rewriting the story, gitu kan. Story di awal kan skenario gitu kan, terus nanti ada penerjemahan sutradara di lapangan, lalu kita akan menuliskan kembali dalam rangkaian gambar ketika kita di editing. Gitu. Okay. Kadang disitulah tuh editor yang akan melihat sisi mana yang kira-kira ini akan menguatkan cerita atau oh yang ini nih jadi lemah nih gitu atau jadi turun nih ceritanya, dia akan ngomong ke sutradara. Ini kayaknya mesti kita cabut deh, ini enggak. Nah, biasanya sutradara akan butuh waktu tuh, gue cabut nggak ya sini gitu kan? Oh iya. Gue cabut nggak ya? Nah ini hubungan ini intens banget sama director gitu. Kadang malah kalau gue pun ketika lagi ngedit satu film lebih sering ketemu sutradara daripada suaminya
gitu kan. Waduh. gitu. Nah, itu udah di antara teman-teman udah biasa lah, gue lebih sering ketemu sutradara gue daripada laki gue ketemu di kasur doang ya, Bo. Gitu. Itu ada waktu sendiri ya, baik. Gitu, jadi emang itu kenapa mungkin bisa dibilang editor jadi sutradara kedua, karena memang cuman sama editor nih si sutradara itu menuangkan semua mungkin pemikiran-pemikiran kreatifnya setelah syuting gitu. Oke. Gitu. Jadi kita ngolah gimana dramatik, gimana nge-build karakter lewat editing, itu beneran intens cuman sutradara sama editor. Nah, oke. Nah, tapi gini Mbak, waktu kan kalau skrip sudah jadi, udah syuting, akhirnya masuk ke ruang editing gitu ya. Nah, kalau gua ada tipe orang yang kalau nggak sesuai ini tuh suka agak-agak gimana gitu kan. OCD ya? Saya nggak gitu orangnya gitu kan. Tapi ya maksudnya lagi mencoba untuk fleksibel, jadi nggak apa-apa ya guys. Gitu kan. Jadi maksudnya, nah kayak gitu tuh boleh nggak sih diizinkan nggak ketika, kayaknya Mbak Alin gue ini deh, yaudah deh diganti aja nggak sesuai skrip misalkan gitu. Atau nggak pakai shot ini aja yang nggak tertera di petunjuk adegan di skrip gitu. Boleh nggak sih? Boleh. Jadi emang akhirnya ketika kita ngedit tuh modal kerja kita adalah apa yang kita lihat gitu kan. Tentunya dengan skenario sebagai penjaga cerita ya gitu. Yeah. Tapi kita tetap lihat apa hasil yang kita dapat di lapangan gitu. Kadang kan ketika di skenario apa gitu ya, pas di lapangan nggak kejadian gitu kan, suka ada yang begitu juga ya. Atau ada improvement juga gitu dari sutradara. Nah terus kan kita ngebacanya kan gambar gitu. Oke, ini bisa nggak? Mungkin misalnya kalau misalnya dari sutradara, ini kayaknya gue lupa nih bikin ini, gitu. Tapi gue harus mencapai nih ke titik emosi atau titik dramatik yang dia pengenin gitu, gue bisa apain ya gitu. Karena nih gue kelupaan nih gini. Oke, kita biasanya lihat gambar, lihat materi gitu kan. Dari situ itu kenapa editor tuh harus mau ngelihat semua materi. Nggak ada NG. Kalau di lokasi kan ada NG, cus. Iya, gitu itu baru mau nanya tuh, ya itu gimana tuh, Mbak? Itu ya catatan di lapangan. Tapi buat editor, menurutku adalah selama pengalamanku kerja, buat editor semua shot, semua take itu good, gitu. Karena dan kita harus mau tuh ngeliatin shot satu-satu, baik yang ditulis NG, choose atau good. Karena buat kita semuanya good. Karena kadang dalam perjalanan nih ketika kita ngedit, kadang kita malah nemuin justru di shot-shot NG itu malah bisa kita pakai buat memperkuat ceritanya, konstruksi ceritanya. Enggak gitu. yang kayak dibuang aja gitu. Enggak. Gue pasti akan ngeliatin, kalau aku pasti akan ngeliatin shot demi shot, take demi take gitu. Itu kayak ada 1 juta shot nggak sih, Mbak? Iya, Gue agak serem ya. Ya, tapi itu pekerjaan kita ya. Baiklah. Kalau nggak ditonton, gimana kita bisa ngebangun cerita gitu sih kalau aku. Jadi nggak tergantung dari apa catatan continuity itu ya? Ya itu penting gitu kan. Oh, ini ada masalah di sini misalnya. Oh, ini di sini. Oh, ini dibuat. Oh, ini enggak gitu kan. Ya, tapi kan tetap pada akhirnya kita ngelihat gambarnya. Bisa kita apain? Misalnya nih, adegan drama misalnya. Gue butuh aksi reaksi gitu. Di take yang dibilang good, gue nggak dapet nih aksi reaksi lo gitu. Buat menanggapi atau memberi reaksi terhadap acting lawan main gitu. Ini harusnya dia gini nih gitu kan, actingnya harusnya gini nih, atau reaksinya harusnya gini. Aduh nggak dapet nih, bentar cari take lain. Ternyata malah ada gitu. Nah, itu yang gue pakai gitu. Jadi let's say sebenarnya editor pun juga harus mengenal rasa ya? Oh banget, itu modal utama, itu kunci utamanya ngedit adalah gimana caranya kita nyampein perasaan, nyampein rasa. Oh, untuk ngebangun suasana gitu ya? Iya ya, bener juga ya. Kalau nggak orangnya Ice Queen gitu, atau nggak Heartless gitu misalkan, susah tuh ya. Ada nggak sih kayak gitu, editor? Nggak tahu. Kita akan menuju gosip bentar lagi. Editor dingin gitu. Ya nggak sih? Maksudnya kayak ya nggak tahu juga sih, tapi ya sih. Soalnya kebanyakan ketemu editor, kecuali Mbak gitu. Kebanyakan tuh orangnya nggak talkative, Mbak. Cuma Mbak doang loh. Ada teman ya? aku, sahabat aku tukang Kesa itu juga ngobrolan tuh. Bener. Iya. Bodor. Iya. Itu bener. Salah satu yang aku belajar dari dia. Mungkin ngomong. Awal-awal tuh aku ketemu sama dia diem banget orangnya. Mungkin belum terlalu kenal. Dulu banget. Kapan-kapan undang lah. Jadi, berarti bener ya, modal utama itu seorang editor itu harus mengenal rasa.
penting Pasti. sekali. Jadi teknik itu bisa dilatih kan, tapi ini kan susah. Iya. Gitu. Nah kadang tuh kita kalau misalnya ngedit, kenapa kita editor tuh kan emang kuncinya adalah gimana caranya menyampaikan rasa dari apa yang ada di cerita gitu. Ya sedih-sedih kita sampaikan sedih, lucu, takut dan lain-lain gitu. Kadang trik kita tuh editor kita suka memanggil pengalaman pribadi gitu. Kadang pengalaman pribadi bukan pengalaman yang harus kita lakuin, enggak, yang terjadi sama kita tuh enggak, tapi pengalaman itu kan bisa juga pengalaman orang lain yang kita dengar, pengalaman orang lain yang kita lihat. Nah, kadang tuh makanya aku suka ngobrol atau dengerin cerita orang, cuman lo rasanya gitu ya. Jadi kadang kalau kita lagi ngedit itu kita panggil lagi tuh perasaan-perasaan itu. Jadi nggak hanya aktor ya? Iya bun. Iya. Oke bun. Gosip nih bentar lagi. Tapi iya. Oke. Sama ya, aktor juga gitu ya? Iya, karena aktor harus banget yang namanya kita dengerin cerita orang, building empathy gitu. Itu penting banget gitu. Kalau kitanya ignorant gitu, susah. Iya. Susah banget gitu. Nah, sama penting sih. buat kamu nanti dapat karakter apa. Oh, gue inget nih ada yang kayak gini rasanya gini gitu ya. Gila banget. Itu ngomongin itu juga masalah Mbak waktu bikin Ngeri-Ngeri Sedap gimana tuh Mbak? Itu asik banget. Itu film yang ibarat kata tuh nggak keringetan ngeditnya. Oh iya? Karena? Asik banget, seru. Maksudnya aku udah jatuh cinta banget sama skripnya waktu dikasih sama Bene? Bukan, Ernest atau Mas Dipa ya yang ngirimin aku skrip itu. Baca, gila ini luar biasa banget skripnya, itu salah satu skrip yang paling rapih yang pernah aku baca. Makanya Bene luar biasa sih nulis itu. Iya, dia keren sih. Gila, di skrip aja udah bisa ngerasain gitu ya apa yang lo lihat di film itu tuh udah lo bisa rasain di skrip gitu. Makanya pas ngedit juga tidak terlalu banyak kesulitan buat nyampein perasaan-perasaan itu. Makanya itu kenapa skrip itu penting ya kan? Karena itu modal utama buat semuanya buat bisa kerja lebih efektif gitu tulang kan. Tuh, skrip itu tulang. Gitu. Tolong para scriptwriter. Coba ya. Juara-juara lah pastilah. Iyalah. Ya, tapi skrip tuh penting banget gitu. Jadi kita kerja juga ke belakang tuh pasti enak. Aku yakin juga Bene nge-brief atau memberi direction ke aktor juga lebih mudah gitu karena dia paham banget dia mau nyampein apa. Nah, itu tuh juga gitu pas ngedit itu memanggil kembali seperti biasa gitu kan. Oh, kebetulan teman-temanku banyak Batak. Suka banget denger cerita mereka tentang keluarga Bataknya. Ya itulah yang aku pinjem. Perasaan-perasaan teman-teman inilah. Oh, gimana mereka ke bapak, ke adik, kakak gitu. Tapi ya kan ngomongin tadi permasalahan kita, skrip itu adalah sebenarnya tulang, betul. Tapi bagaimana kalau, mungkin ini juga didukung ya, Bene di Ngeri-Ngeri Sedap mungkin dia juga udah tahu shotnya apa. Iya. Dan dia udah tahu maunya dia apa gitu kan. Nah, pernah nggak sih Mbak kayak ada yang ngalamin kayak, tiba-tiba satu scene cuma 14 shot gitu. Terus atau nggak cuma 2 shot bahkan. Ada. Itu tuh kayak, terus Bang mungkin ngerasa kayak, kok nggak nyambung sama ceritanya ya. Kok nggak masuk, pernah nggak itu? Nah itu kayak gitu itu tuh mungkin bukan nggak sih, aku kalau kayak gitu tuh aku akan balik nanya ke director. Jadi misalnya ada shot yang mungkin tadi ya, kok gini ya angle kameranya, atau shotnya cuma segini, kok dia cuma bikin shotnya misalnya wide satu scene satu shot doang gitu misalnya, kan nggak apa-apa. Yes, kan itu kan interpretasi director gitu, dan kok mungkin treatment directornya mau seperti itu. Tapi kan sebagai editor pasti kan aku ada masa ngelihat dulu assembling gitu kan. Assembling tuh aku lihat, shot semua aku lihat. Ada misalnya shot-shot atau treatment director yang aku nggak paham, bukan lihatnya nggak oh ini kok kurang sih, kok ini nggak gitu sih. Aku lebih ke kayak oh kenapa ya dia bikinnya gini. Kenapa miring-miring gitu? Kenapa miring-miring ya gitu? Ini gue nggak nyampe nih gitu kan? Atau oh treatment yang di scene ini akhirnya dipakai gitu. Itu aku akan nanya sih ke sutradara kayak, aku nggak paham nih shot yang ini tuh maksudnya gimana ya gitu. Apa yang pengen lo sampein dari shot ini, atau dari scene ini lo mau nyampein apa? Karena gue maaf banget nih gue nggak dapet gitu. Itu aku tanyain sih biasanya. Jadi nanti director akan menjelaskan gitu. Oh enggak, itu akhirnya gue buat seperti ini Lin karena gue pengen dapetin ininya gini.
Oh gitu, oke. Nah itu penting buat aku untuk modal memulai editing sih, karena jadi mempengaruhi aku harus nge-cut di mana, panjang pendek shotnya di mana gitu. Karena penjelasan director cukup buat modal aku bekerja gitu. Jadi aku lebih nanya pasti kalau ada yang aku nggak ngerti. Iya, gitu. Mbak ini ya maksudnya orangnya juga nanya harus apa namanya kok interaktif sih? Kok apa komunikatif mungkin? Iya bisa. Mana sih hostnya? Aduh, gitu kan. Mencoba. Agak-agak bego gitu. Maaf ya Mbak. Maklum, jam makan siang. Oke, kan udah tahu nih sedikit mengenai gimana teknisnya bla bla bla. Cuman kita juga pengen tahu perjalanan Mbak Alin tuh gimana sih menjadi seorang editor gitu. Kenapa mau jadi seorang editor? Kenapa jatuh cinta dengan film gitu misalkan gitu. Boleh nggak diceritain sedikit? Boleh, ntar panjang. Oh ya nggak apa-apa, kita punya sampai besok lah. Gitu. Ya aku sih awalnya di IKJ ya, di IKJ masuk tahun 97 itu film lagi mati gitu kan, lagi nggak ada film sih kayaknya gitu. Kuldesak deh kayaknya itu nggak ya? Iya pas aku masuk Kuldesak tayang, iya. pas aku masuk udah semester 1 apa 2 Kuldesak tayang. Tapi kan aku belum ada ya di dunia itu. Gitu. Baru tahu aja gitu kan. Baru tahu aja gitu ya. Akhirnya aku tapi ngambilnya TV. Karena aku taunya kan saat itu TV yang lagi naik kan gitu. Cuman bergaulnya sama anak film. Jadi kan jadi satu kampus kan. Ya udah akhirnya kesana kesini emang pengen ngedit gitu. Emang pengen ngedit sesimpel gara-gara ngelihat. Ya kalau dulu sinetron sih yang lihatnya, cuman lihat sinetron dulu bagus-bagus loh. Iya kan, kayak bener. bugil-bugil tuh ada tuh. Betul. Nontonnya sinetron, terus kan kadang kalau nonton, kok gitu ya, kok nggak enak gitu ya gitu. Aku nggak ngerti itu apa, aku nanya sama mamaku lah gitu. Itu kok motongnya nggak enak gitu, kalau yang orangnya nentuin motong di sini situ apa? Ya ada itu namanya editor. Oh aku mau jadi yang gitu aja. Oh alah. Gitu, cuy kayak cuma gara-gara ngeliat kok gak enak kayak gitu. Terus itu editor namanya, ya udah aku jadi panggilannya gitu ya Mbak ya. Oh baik. Editor film. Oke, aku ambil mayor, akhirnya editing gitu. Itu sampai sekarang. Nah, awalnya aku mulai ngedit itu malah dokumenter. Banyakan dokumenter gitu. Banyakan dokumenter. Terus film pertamaku Alexandria. Ya Allah, aku inget banget tuh. Gitu. Peter Pan. Bener. Tahu ya lo pasti kan, ya si Julia Estelle kan? Betul. Iya, si kembar itu juga. Sama Marcel kan. Itu film pertamaku, sutradaranya Odi Harahap. Yang kebetulan kenapa mungkin aku diajak ngedit film ini, karena sebelumnya aku bantuin dia ngedit film ujiannya, film ujian akhirnya dia gitu. Nah, Alexandria memang bukan film pertamanya Ocai, tapi itu film pertamaku yang tetap aja nawar kan, lo ngedit ya yang ini. Lu yakin Cai gitu. Lu yakin Cai? Iya gitu. Tapi bantuin ya, gue gak pernah ngedit film, cerita tuh jarang gitu. Gue dokumenteran biasanya gitu. Iya udah bisa, ntar kan kita rame-rame. Iya oke. Karena kalau nggak kita jeburin diri atau ngebrand diri nggak akan bisa-bisa. Iya. Ya, dan aku tuh yang tipe yang orangnya harus ayo gitu loh. Jurang ayo. Dan benar begitu ngedit itu film pertama, itu yang kayak gini doang yang ngedit film cerita gitu, karena belum luar biasa. Tepuk tangan. bukan bermaksud sombong, tapi karena gini nih, backgroundku ngedit dokumenter itu rasanya bisa ratusan. Ya kan. Dan kadang skrip yang jelas aja tuh kadang nggak ada, opening ini terus kesini itu nggak ada gitu. Karena benar. Dan bahkan kadang orang syuting dokumenter, oke nih mau gimana nih, lo coba aja dulu gitu. Berarti kan emang ya udah kita beneran lihat materi, oke bisa diapain itu kita edit. Nah kalau pas masuk ke film cerita ada skenario, gue tinggal ngikutin gitu kan. Masih bego nih gue nih ngeditnya tuh, ngikutin skenario. Jadi kan begitu ngedit gak seru banget ini ngeditnya, semuanya ngikutin skenario, terus ini kita nggak bisa kemana-mana gitu. Ya ada lah maksudnya pekerjaan editing, pekerjaan kreatif editing yang kayaknya akan dipindahin gini, tapi udah gitu aja gitu kan. Terus film itu aku lihat kemarin Ocai di podcast lain gitu, dia nyeritain film ini paling banyak dicerca gitu ya. Itu pun bikin aku trauma ya kan, udah ngeditnya menurut gue nggak seru nih, kurang tantangan gitu ya.
Terus begitu rilis dicerca pula gitu. Kenapa sih dicerca? Ada yang inget nggak sih? Ibu, zaman dulu dicerca abis itu film. I like that movie. Semua orang yang ketemu gue ngedit film Alexandria, oh gitu. Kayak itu tuh kayak film buat bapak kita tuh film Gita Cinta tuh selalu gitu. Nah itu tuh kayak di era sekarang Alexandria tuh jadi itunya gitu kan. Wah dulu tuh di apa sih kritikus film gitu tuh mencerca habis film itu gitu kan. Dan itu tuh bikin gue kapok. Siapa yang ngeritik? Coba, ngaku lo. Nggak apa-apa. Ya, tapi kan itu pembelajaran ya, film pertama lo hancur gitu di mata kritikus gitu kan. Tapi penontonnya gitu. Banyak. Iya, penontonnya tuh banyak. Penontonnya banyak banget, 1 jutaan lebih kalau aku nggak Untuk salah. saat itu kan wow banget. Iya, dan saat ini pun misalnya ketemu orang yang pernah nonton Alexandria, itu film kenangan gue, apalah gitu. Iya sih, kenangannya buruk buat gue. Gitu. Gitu, tapi seru sih. Dan itu tuh karena film pertama, aku nggak pernah ngedit film, ngedit cerita, terus pakai seluloid pula. Ini hal baru. Ini baru mau nanya. Itu Pernah nggak mas? Itu pakai seluloid 16 mili kalau aku nggak salah gitu kan. Secara kita bukan anak film ya kak, jadi anak TV gitu. Gue nggak ngerti itu semua editor kayak gue teleponin. Semuanya heboh. Ajarin gue dong gimana ini caranya nih, gue harus ngapain dong ini gini-gini. Apa step yang harus gue lakukan, gue harus ngapain buat mulai ngedit film. Udah tenang Lin, semuanya Kang Kesa, Yoga, Pulung semuanya gue telepon. Ajarin gue harus ngapain dulu, lu gini. Oke, gue ikutin tuh semuanya workflow yang masukan dari teman-teman. Sampai semua orang gini, udah deh, lu tuh nggak usah panik, lu bisa. Lu yakin gue bisa gitu? Bisa. Tanya balik, Bes. Iya. Terus, lu bisa, udah lu jalan aja. Tapi kalau gue nggak ngerti, gue bingung, gue nanya ya kalian jangan keganggu ya, sabar ya sama gue ya. Asli itu film pertama gue sekeos itu. Ya udah terus lanjut ya sampai sekarang. Gila lo. Ternyata nggak kapok. Iyalah, buktinya sampai sekarang gitu kan. Maksudnya soalnya nonton ya, yang akhir-akhir ini tuh Ali-Ali Ratu Queens, ada Balada Si Roy, ada apa lagi mau keluar tuh? Dengar-dengar gosipnya mau bikin Sherina ya? Iya. Sedang syuting. Padahal udah ada infonya, tapi tetap aja gue mau bocorin. Iya. Seru banget mereka di Kalimantan kan sekarang? Enggak, udah pulang. Kalimantan udah selesai, sekarang lagi di Jakarta sama Bogor. Oh iya, udah selesai Kalimantan ya? Kalimantan udah. Seru banget. Nah, kira-kira nih Mbak, kita kan udah ngomongin sebenarnya itu pengalaman yang lumayan mengesankan gitu ya. Tapi sebenarnya ada 2 pertanyaan lagi nih, ini biasa kita tanyain juga gitu. Pengalaman terbaiknya apa dan pengalaman terburuknya apa? Misalnya kayak tadi si Emir bilang tumpahan kopi di editing gitu kan. Waduh. Ada. Lebih ke teknis tapi. Ya kalau pengalaman baik buat aku semuanya pasti memberi pengalaman yang berbeda-beda dan selalu asik lah gitu. Tapi ini ada pengalaman buruk. Ini udah pernah aku ceritain juga sih tentang awal-awal kita pakai digital. Jadi ini perpindahan nih dari seluloid ke digital. Semua orang baru belajar tentang digital. Waktu itu filmnya Pang In Love. Oh, Pang In Love. Vino ya? Vino. Kebetulan karena syutingnya juga, kan itu road movie ya. Jadi syutingnya pun juga beneran ngurtuh. Dari Malang ke kota berikutnya sampai Jakarta. Nah karena road movie, akhirnya sama Ocai, editornya ikut aja deh. Sebenarnya nggak buat ngedit sih. Dia butuh temen aja sih kayaknya ya, kalau saya mah gitu ya. Kalau diinget-inget butuh temen aja sih gitu. Cuman butuh temen sih ternyata gitu. Ya karena, ini kan digital nih, pakai pitu waktu itu. Pakai pitu, kamera itu kayak baru-baru banget dipakai. Pitu ada, Bo. Itu zaman dulu hits banget. Tuh kayak semua orang mau pakai itu gitu. Nah, pemindahan data ini kan baru ya, terus belum ada tuh istilah loader di IT gitu-gitu kan. Terus akhirnya ya udah, Alin ikut aja nemenin gue karena takutnya nanti di jalan ada perubahan-perubahan scene atau apalah segala macam buat temen diskusi gitu ya. Terus pinter banget dia alasannya ya. Sok formal padahal sebenarnya itu. Butuh temen gosip aja. Terus abis itu sekalian aja, daripada kan cuma temen doang, ya udah lu sekalian yang mindahin data. Jadi gue jadi loader ceritanya. Gimana sih? Aduh. Terus habis itu jadi loader, terus karena aku kan pemalas ya gitu.
oh, tapi aku minta asisten ya. Intinya gue pengen tetap gosip, lo yang kerja gitu kan. Bener. Aduh, ngapain ya di jalan terus ikut syuting tuh aku paling nggak betah gitu kan. Terus capek kan terus soalnya. nggak mudeng gitu kan. Aduh lama nungguin terus gue ngapain ya gitu kan. Udah terus ya udah akhirnya aku jadi loader juga di situ. Udah kita aman, semuanya berjalan baik sampai akhirnya nyampe Semarang. Nyampe Semarang kita syuting scene yang di kereta api. Nonton nggak Pang itu? Nonton. Pangil Love nonton. Ada kan di kereta api tuh Iya, yang mereka di kereta semen. Iya. Di situ tuh. Jadi seharian itu kita syuting di situ. Akhirnya kan kayak hard disk, laptop apa segala macam semuanya juga ikut kan gitu. Karena kan pasti butuh reload data dan lain-lain. Pulang ke hotel, aku cek semuanya karena kan memang harus bikin backup kan. Aku selalu minta ada 3 backup, jadi ada 3 hard disk dengan isi yang sama gitu. Semuanya dicek, dimasukin di administrasi segala macam aman tuh. Besoknya kita ngelanjutin syuting di Semarang, sekalian check out. Nah, kru udah jalan nih ke lokasi syuting. Kita tim editing tinggal nih di hotel sambil beresin file, terus check out gitu kan. Terus, tapi sebelum kita beres-beres tuh aku ngecekin lagi tuh, make sure semuanya aman gitu. Kan hotel udah di hotel nih krunya. Udah di hotel mau check out kan, tapi sebelumnya kan cek dulu tuh data-data aman nggak gitu. Hilang loh, Bo. Hampir mau gue sembur loh. Gila, gimana tuh Mbak? Gila, data yang syuting kemarin di kereta itu nggak ada. Oh my god, itu terus nggak ada. gimana Terus Mbak? gue yang tenang, positif, coba cek lagi satu-satu, ikut kaget ya. Ngilu gitu kan? Jantungnya langsung turun ya. Turun, gila. Terus satu nggak ada, itu udah keringet dingin, udah mulai gitu kan. Terus anjing nih gue gimana ya? Nit gitu ya tadi barusan. Oh nggak apa-apa, emang anjing, babi, sapi boleh, kan peternakan. Terus abis itu aku panggil pos koordinatorku sama asistenku. Aku jelasin situasinya, aku minta tolong mereka tolong check-in. Mungkin gue liar gitu kan. Stres kan saya, karena Semarang adalah kota kelahiran. Boleh nggak kalian cek aku pergi main? Tetap suka nih gini-gini nih. Aku keluar dulu ya gitu. Aku pusing, keringet dingin gitu kan. Terus sambil di jalan gue mikir, gue harus gimana ya? Terus sambil ketemu teman-teman gue tuh, ketemu teman-teman kecil SMP. Terus sebentar aku balik lagi. Terus bentar, gue telepon asisten kamera. Dapat ide. Gue nanya, waktu itu Vera Lestafa masih asistennya Bang Ical. Vera, masih syuting? Masih. Mau nanya dong, kart yang kemarin udah di apa sih namanya? Di format belum gitu. Enggak, Mbak, belum, masih ada. Oh, itu gue langsung bagaikan air di tengah gurun ya kan, Kak? Aduh Tuhan, aduh. Gue langsung, oke Fer, lu tahan dulu, kart masih aman nggak? Masih bisa kalau misalnya ini. Oke, gue secepatnya ke sana, tahan dulu kart yang kemarin, lu jangan format dulu. Kenapa? Udah, nanti gue iniin, tapi jangan bilang siapa-siapa. Ini antara lu sama gue dulu ya. Nggak bikin gempar gitu ya, takut. Nggak boleh. Jangan, selama kita masih bisa dapat solusi, itu jangan bikin panik, drama. Benar. Kecuali udah ada drama di antara drama. Betul, kecuali udah nggak nemu, ya udah mau ya harus ngomong ya kan. Udah langsung ke lokasi, sini Fer. Aku ambil kartnya, di reload apa segala macam, backup 3 harddisk. Aman, geng aman. Makasih ya Vera, silakan di format. Kenapa? Hilang. Kemarin hilang. Dan itu gue nggak ngerti kenapa, karena malam sebelum tidur kan aku cek lagi ya, biasa banci ngeri-cek ya kan semuanya, kayak make sure semuanya aman, bener, foldering aman gitu kan. Terus hilang tuh gue kayak nggak terima sama diri gue sendiri. Gila, gue kayak yang segitunya aja hilang, gue nggak ngerti gitu. Kenapa? Dan gue nanya pos koordinator gue yang dia lebih paham masalah teknis, dia pun nggak paham. Mbak Lin udah yakin kemarin ada nih, asisten gue bilang ada gitu, karena kita sama-sama lihat. Itu sampai detik ini kita masih nggak ngerti, tapi itu aku jaga tuh rahasia itu sampai ngedit. Sampai ngedit selesai, aku nggak pernah ceritain sama siapapun, tuh beneran rahasia tim pos sama Vera. Begitu selesai ngedit picture log, aku baru cerita sama Ocai. Gimana? Tahu nggak, ada drama kemarin, ini hilang. Loh, terus ya
karena ada scene-nya udah selesai gitu. Ini patut dicontoh guys, bener kayak gini caranya ya. Iya, kan udah Patut dicontoh. ada solusinya. Solusi dulu Ada, yang penting. Iya betul. Yang Tapi bisa. gila sih, kepikiran untuk ke asisten kamera bener sih Mbak. Iya, itu makanya kenapa butuh main dulu, ya kan? Cari ide, gue mesti ngapain, gue nggak ngerti idenya. Jadi akhirnya kesimpulan analisa gembel kita kenapa hilang, kemungkinan karena jadi kotor hard disk gitu loh. Kan di kereta semen kan, ya, aduh nggak ngerti deh gue kan, hard disk kan sensitif kan, Yeah. itu kenapa kayak, ya lo emang mesti nyari tempat yang safe buat, misalnya kalau lo syuting di jalanan atau di mana, lo ada misalnya di situ ada editor in location atau di IT loader, lo harus siapin bener-bener tempat yang safe buat mereka kerja. Iya sih, kalau Karena nggak tiba-tiba menghindari hal-hal yang jatuh lah, ntar bisa hilang. kena air Kena lah, ada lah air. tuh yang laptopnya ketetesan air, wah gitu kan. Ngilu ya. Karena ruangannya bocor gitu kan, maksudnya ya emang harus produksi mempersiapkan itu dengan baik karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lah. Wah gila sih. Gitu. Nah, gue jadi kepikiran sih Mbak, kayak hilang tuh gara-gara bisa jadi awal-awal tuh belum terlalu bagus nggak sih ininya? Hard disknya mungkin Iya, atau iya. asistennya mungkin? Iya, enggak. Itu gue tuh sempat udah gini, ini kalau Nuduh, gue Bes. nggak nemu solusi, kita semua packing pulang ke Jakarta dan tidak ada lagi nama Alin Jusria di industri perfilman, bye gitu, gue di blacklist. Gila, kayaknya. gila. Tapi tuh yang gue kagum tuh Mbak tuh masih bisa, oke gue keluar dulu, ngobrol dulu sama teman-teman gue, ting dapat inspirasi Iya, gitu ya, tuh iya. gila sih. Kalau gue mungkin udah kayak, bunuh diri aja saya di Iya sini itu, gitu. aku juga mau bunuh diri waktu itu. Oh, serem banget. Serem banget. Gila gue masih belum ini, oke baik. Oke, itu kok pengalaman terbaik banyak lah ya, Iya. gitu kan. Nah, sebenarnya oke kita lanjut ke tadi ngomongin masalah semua cara editing dan sebagainya, tapi mau nanya juga proses editing itu biasanya berapa lama sih Mbak? Apakah itu tergantung dari sutradaranya yang BM atau ada dong kan? Atau PH-nya atau misalnya tiba-tiba udah deh sehari 2 hari jadi gitu, misalkan gitu kan ada yang kayak gitu tuh. Iya, iya. Kira-kira gimana Mbak? Kalau aku sih ngeliat dari bobot ceritanya sih, semua film pasti punya apa namanya, kok penanganan ya. Ya pokoknya tiap project, tiap film tuh pasti punya kebutuhan kerja yang berbeda-beda, tapi rata-rata standarnya antara 2 sampai 3 bulan sih. Oh, Itu 2 sampai 3 bulan. Lumayan juga ya. lumayan. Terus gitu ngeliatin satu-satu tuh, file-file tuh. Itu lagi. Jereng itu gitu lagi. kan. Iya, tapi masih bisa menikmati tuh ya Mbak hasil. Maksudnya kan kadang-kadang orang udah gumoh gitu, enak gitu. Enak, iya. Nah, makanya kalau pas premier kadang tuh aku jarang banget tuh duduk di meja penonton. Di meja, kursi. Kok meja? Gimana? Penonton ada mejanya. Mbak premier di mana Mbak? Departemen store kayaknya nih. Iya, jarang banget maksudnya. Biasanya aku lebih suka kayak di pinggiran gitu karena ngeliatin Oh, penonton. reaksinya gimana? Iya, itu kayak itu yang bikin nggak hilang rasa. Iya sih, benar sih. Atau Iya. yang ya udah ya kalau misalnya udah ini baru duduk gitu. Menarik ya. Iya, enak loh ngeliatin reaksi Tadi penonton. ada pertanyaan dari kru juga. Kalau Mbak Alin itu kan yang kita tahu kan offline online kan. Enggak. Mbak Alin Offline doang aku. offline. Heeh. Oh. Oke, boleh. Terjawab sudah semua para penonton? Dan yang di rumah, di HP? Mbak Alin ini hanya offline saja. Iya. Kenapa tidak online, Mbak? Enggak suka. Sebenarnya kan kayak istilah offline online itu nggak ada ya sebenarnya gitu. Kalau editor film ya editor film, titik, bukan Oh. editor offline, bukan editor offline gitu. Tapi editor film is editor film gitu. Nah, offline online ini biasanya kita lebih familiar kita dengar kalau di dunia TVC. Ini sebenarnya sebutan untuk kayak membedakan proses kerjanya aja sih. Karena ada tahapan offline, ada tahapan online. Makanya biar gampang nyebutnya ini editor offline, ini editor online gitu. Karena kalau offline itu kan kita lebih memang yang kita kerjakan ini lebih ke penceritaan gitu. Oh, kalau offline. Offline gitu. Kalau online kan setelah itu, tahapan setelah editing cerita. Jadi ada visual effect, ada color grading, ada grafik, online Efek-efek keperluan blur online, gitu ya. Ya gitu. Itu sebenarnya untuk membedakan tahapan kerjanya aja.
gitu. Tapi kalau di film ya editor is editor gitu. Oke, Mbak. Nah, itu kan seru banget nih ya. Maksudnya, gue pun juga jadi belajar banyak gitu kan, permasalahan lumayan prosesnya harus kayak gimana. Nah, tapi itu ada satu lagi kayak kebutuhan krunya editor tuh apa aja sih? Mau di set, mau pas lagi editing, ruang editingnya. Kebutuhan Misalkan kayak dari proses syuting ke meja gue, ada orang yang kerjanya ini untuk nyampe ke meja gue dan harus rapih gitu. Misalkan tuh apa aja gitu. Iya. Dan di gue lagi ngediting, apakah gue butuh asisten? Iya. Apakah butuh 5 gelas, something atau apa gitu. Iya, kalau buat ngedit sih sekarang sih udah manja ya, harus ada asisten. Gitu. Iya dong. Iya. Mau lihat nih berapa filmnya, ya udah boleh dong Mbak, gitu kan. Karena kalau dulu tuh malah bingung, asisten gue suruh apa ya gitu, karena kebiasaan kerja sendiri kan. Terus nih asisten suruh apa, sampai ada yang ngambek karena nggak diajak ngobrol gitu katanya. Lah, Ada tuh. gimana? Iya bener, ada tuh. Gue gaji lu untuk diam, gitu. Harus. Karena nggak diajak ngobrol, ada tuh asisten gue dulu si Dinda Amanda, tahu kan? Oh iya, sekarang editornya udah. Gundala, Big Four gitu, dulu asistenku. Dia dulu sempet gitu tuh ngambek karena nggak diajak ngobrol. Terus karena aku nggak ngerti aku harus ngobrol apa sebenarnya gitu. Saya lagi kerja loh, gitu kan. Enggak ya, nggak ngomong gitu. Enggak. Gitu kan. Terus akhirnya sekarang yang aku butuhin adalah kalau yang dari divisiku editing ya cuman asisten sebenarnya. Gitu. Kadang butuh 1 asisten, kadang butuh 2 asisten gitu. Nah, tapi sebelum ke meja editing pastinya ada teman-teman lain yang juga bekerja untuk support tim editing gitu. Di antaranya ada di IT gitu. Apa tadi? Digital Imaging Technician. Ya, technician gitu. Dia ini adalah teman partner kerja tim editing karena sebenarnya dia di bawahnya sinematografer. Kalau susunannya tuh dia di bawah sinematografer, tapi juga bisa berhubungan dengan editing karena dia mempersiapkan data-data keperluan yang akan kita pakai kerja gitu. Oke. Gitu. Jadi kan nanti dari lokasi syuting, dari kamera gitu kan, data ditaruh ke temen di IT ini dulu gitu kan, terus sama dia di copy, terus sambil disiapin untuk dikecilin datanya, terus dikirimin ke tim editing gitu. Terus dari situ nanti biasanya yang kerja asisten dulu. Gitu. Asisten dulu yang bekerja untuk administrasi. Gitu, administrasi. Nah, aku agak bawel tuh urusan administrasi. Jadi emang harus bener foldering, pengelompokan shot, scene, take gitu tuh harus bener gitu kan. Termasuk juga mempersiapkan misalnya kayak establishing shot, lo harus siapin di satu folder sendiri, jangan campur keperluan musik dan kebutuhan lainnya. Gitu. Nah, ini asisten nih kerja sampai assembling. Gitu. Assembling tuh menyusun gambar scene by scene berdasarkan urutan skenario gitu. Oke, berarti sampai 2 asisten tuh lumayan ya. Dia juga ngurusin. Iya, kadang butuhnya 1, kadang 2 sih bisa. Satu lagi buat ngambil kopi enggak? Pijet biasanya. Pijet. Wow. Ada pertanyaan lagi Kak Kifa. Oh boleh silakan. Kita lemparkan kepada para penonton di ini dan orang-orang belakang saya ini. Gimana? Biasanya pakai software apa sih? Mungkin bertahap dari awal-awal sih pakai software ini. Iya. Gimana, boleh ceritain? Boleh dong. Aku dulu tuh awal sama kayak yang lain, hampir semua editor kayaknya mengawali dengan Avid. Gitu kan, semuanya pakai Avid dulu. Terus seiring berjalannya waktu ada muncul Final Cut Pro. Oh iya. Gitu. Nah, itu software yang aku pakai bener-bener dari Final Cut Pro 1 sampai terakhir tuh kemarin Final Cut Pro 7. Nah, itu software yang paling lama aku pakai. Terus akhirnya dengar kabar si Final Cut Pro ini kan nggak ada lagi update-nya gitu. Terus dia akan migrasikan jadi Final Cut X bener kayak Final Cut X. Yang aku nggak matching sama software itu gitu. Kenapa, kayak Mbak? ya nggak matching aja. Kita hubungannya kurang baik gitu. Sudahlah Sudahlah gitu ya. Akhirnya aku belajar software lain yang sekarang juga aku pakai adalah DaVinci Resolve. Itu yang lagi aku pakai. Bagus tuh denger-denger ya katanya DaVinci Resolve. One stop solution gitu. Iya, yang sebenarnya Kayak supermarket ya Kak? betul, itu yang aku pakai sampai sekarang sih. Premiere nggak pernah menyentuh? Aku punya hubungan buruk sama Premiere. Apa tuh, boleh ceritain? Bener, itu tuh aku trauma kalau sama Premiere, entah kenapa.
bukan karena softwarenya ya, karena guenya aja kayaknya sih gitu. Jadi emang dodol. It's not you, gitu. it's me, It's gitu me. kan. Oke banget ya kalau hubungan kayak gitu, nggak ada salah. Jadi nggak hanya antara manusia, dengan alat pun juga bisa, guys. Jadi gara-garanya waktu kuliah dulu itu cuman ada kayak satu komputer atau dua buat rame-rame sekampus gitu, nggak cuman buat yang mayornya editing, tapi juga mungkin teman-teman sutradara yang lagi film lagi bikin film juga ngeditnya di situ. Akhirnya jarang make nih, aku dapet giliran itu aku lebih banyak pakai player VHS gitu. Itu jago banget lah gue pakai player VHS, bisa di soft gitu. Karena cuma bisa itu gitu kan. Nggak apa-apa, Iya. nggak apa-apa. Terus abis itu mulailah pengen ikut-ikutan teman-teman yang lain pakai non-linear kan, pakai Adobe Premiere gitu. Tapi entah kenapa kalau gue yang pakai itu hang mulu. Jadi gue yang Kayak ada semacam kutukan gitu ya. ini karena aku ya kok rusak terus gitu. Terus akhirnya kayak yang jaga bete kan, kalau lu pasti rusak nih kayaknya gitu. Sampai akhirnya aku ada tugas apa, nggak berani aku pakai itu, aku panggil temanku yang baik hati ini, si Pulung ini ya. Oh, Mas Mas Pulung kan iya. editor juga ya, Super 8 gitu kan. Pulung bantuin gue dong, gue mau ngedit, tapi gue takut nih pegang alatnya. Lu yang operate, ntar gue pakai bacot gitu. Ya udah gitu, akhirnya Pulung dengan baik hati dia bantuin nilin gitu. Ya cut di sini, ya itu digantiin, itu bikinin gini dong, gitu udah dia bacot. Trauma abis itu kalau denger Premiere, gue takut dia hang gitu. Iya, tapi gue nggak semua mau kayak di film-film tuh banyak tau Mbak. Gue tuh nemuin orang-orang, teman-teman filmmaker tuh yang kayak jangan ini deh karena gue ini, padahal sebenarnya sih nggak apa-apa Nggak juga apa-apa, gitu itu kan. belief sendiri Ada aja. beliefnya gitu, kayak Mbak Molly juga gitu. Oh. Kita kan pemain tuh nggak dibolehin untuk lihat playback. Oh, Dia iya, nggak mau, iya, dia nggak iya, mau. iya. Jadi kayak Lu percaya aja sama gue. Gitu jadi ya. dia juga bilang dia percaya something apa gitu, pokoknya jangan deh. Jadi nggak ada tuh namanya pemain selama ini di film Mbak Molly tuh nggak ada Ih, yang keren. ini. Iya, Jadi iya. dia nggak mau gitu. Oh, Iya, iya. oke gitu. Ya kita kan punya ini masing-masing Iya, gitu iya, iya. kan. Itu Oke, sih seru juga hubungan ya. saya dengan Premiere itu tidak baik. Ternyata nggak, Dan alasannya secemen itu. gue nggak apa-apa banget. Kadang-kadang putusin orang juga secemen gitu. Iya, iya, Kok iya, curhat? Bener sih, gitu. Oke, nah ini pertanyaan selanjutnya ya, kalau ini juga biasa kita tanyain sama narasumber lainnya, bahwa gimana sih atau nggak saran dari Mbak bagaimana untuk teman-teman yang baru mau mulai jadi editor tuh belajarnya dari mana awalnya, atau harus apa? Harus bermeditasi dulu mungkin di gunung gitu kan. Healing-healing. Healing di Bali terus gitu kan, buang-buang duit Jadi gitu. editor enggak bangkrut iya ya. Iya, gitu. Ya mungkin sih kalau buat siapapun sih yang mau ada di film, banyak-banyak latihan aja. Banyak latihannya gimana ya? Mungkin banyak-banyak bikin film gitu. Mungkin sama ada gengnya, karena bikin film nggak mungkin sendiri kan. Bikin film tuh pekerjaan kolaboratif gitu ya. Harus selalu bekerja sama, berkelompok. Jadi dengan kelompoknya, ayolah bikin film terus aja. Coba terus, salah tuh nggak apa-apa. Salah tuh nggak apa-apa, jelek tuh nggak apa-apa. Karena tahapannya masih belajar, gitu kan. Jadi justru dari bikin kesalahan, dari dicelain, wah jelek nih gini-gini, gitu kita belajar. Oh, Jangan kayak penonton gue nggak iya. suka nih, Cie. penonton bias. Kan Oke. pasti kan kalau anak-anak teman-teman yang masih kuliah atau punya komunitas, bikin film sendiri, terus kan pasti ditontonin dong ke teman-temannya juga. Nanti kalau teman-temannya ada yang suka, nggak suka, itu adalah tahapan belajar bahwa lu bikin film ini, selain lu mau nyampein sesuatu, yang lu punya target pasar gitu, yaitu penonton. Film tuh pasti buat penonton. Nggak mungkin lu bikin film buat lu tonton sendiri gitu kan. Iya. Itu agak aneh ya. Ada sih ngakunya gitu, ini gue buat diri gue sendiri, come on. Oh please gitu. Itu dosen aku aja dulu ada namanya Pak Sumarjono, itu Suhu Editing, dia editor udah almarhum lah ya gitu. Itu di kelas bilang ada satu teman dia bikin film, terus yang teman-temannya nggak ngerti, terus dia bilang, lu bikin film buat siapa? Gitu. Lu bikin film itu buat penonton. Lu bukan bikin film buat diri lu sendiri. Jadi film yang lu bikin itu ya harus bisa dibaca sama penontonnya, harus bisa ditonton, diterima gitu. Kecuali membuat penonton yang artsy gitu kali Ya ya. nggak apa-apa, tapi kan itu penonton, Ya. gitu kan. Itu emang mungkin targetnya dia, gitu kan. Nah, jadi buat teman-teman yang baru mau masuk ke film ya, coba terus aja bikin film. Yang mau ngedit terus, karena
pasti kita akan jadi lebih baik karena kita banyak latihan gitu. Iya. Semua orang pernah melalui fase bikin jelek gitu kan. Pastilah. Bikin sesuatu yang jelek, bikin kesalahan, semuanya kita seperti itu gitu. Iya. Tapi kan lama-lama kita semakin banyak nyoba, semakin banyak latihan pasti bisa gitu. Kayak bicara kru ini ya, Curhat lagi ya. jangan jelek tapi ya Iya. tengah-tengah lah ya guys. Jangan dong nanjak dong. Nanjak, terus cut, langsung gitu. Bener-bener. Gitu sih. Itu sama ini aja sih kayak mungkin, ini, sorry. Pamerin, sering-sering lo pamerin Iya. gitu. Karena kalau banyak yang nonton, orang akan lihat. Dulu pasti kita gitu kan. Bikin sesuatu, pamerin ke siapa, ini. Oh, orang lama-lama notice gitu. Oh, ada ini nih, ngeditnya bagus. Oh, ada ini nih, kamera works-nya bagus gitu. Nanti diajak. Iya. Biasanya gitu. Kayak sekarang kan sudah banyak yang teman-teman generasi sekarang kayak di edit di handphone, untuk buat sekarang TikTok, buat fasilitasnya apa luar gitu-gitu. biasa, Iya. iya. Tapi kan mungkin itu ada bedanya ya. Iya. Bikin di HP sama yang beneran untuk film, beneran series gitu-gitu juga beda banget kan. Tapi mungkin yang namanya ngelatih sense of editing-nya. of editing. Gitu. Iya, Itu benar. lo mesti kayak banyak baca, banyak nonton, banyak ngobrol sama orang, karena gimana pun juga kita semua adalah storyteller. Gitu. Pemahaman story, pemahaman cerita yang baik itu penting banget buat kita semua sih, nggak cuma editing gitu. Karena ya kerjaan kita itu kan bikin cerita. Iya. Jadi emang salah satu faktor pendukungnya yaitu banyak nonton, banyakin referensi lah. Dengerin musik apa aja, jangan mengkotak-kotakan genre, jangan mengkotak-kotakan misalnya aku sukanya ini kok, aku nggak suka itu. Nggak apa-apa lo suka itu, tapi lo juga jangan menutup kemungkinan buat mencoba mendengarkan yang lain gitu. Dan apalagi editor ya, editor tuh pekerjaannya mendengarkan orang lain, menerjemahkannya ke dalam cutting gitu kan. Jadi kan nanti kalau bisa kita ngedit, yang kita dengerin sutradara, produser, dan kita yang mungkin bisa mencari jalan tengah gitu. Kadang yang gontok-gontokan produser sama sutradara nih, dengerin aja. Kalau Dengerin tapi terus habis itu, oh bentar, kalau gini gimana? Gitu kan, itu kita yang kasih jalan tengah. Kalau misalnya, kalau Mbak bilang jangan mengkotak-kotakan, kalau bikin horor gimana Mbak? Iya nggak apa-apa kan bikin horor, tapi aku nggak. Ini sedikit Aku input takut. aja. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol gitu kan. Ya aku tuh penakut. Gak apa-apa, semua orang ada pilihannya. Yang penting kan Mbak udah pernah mencoba toh? Pernah nyoba dan gagal. Gak apa-apa, yang penting kan mencoba ya kan. Betul. Oke. Nah, jadi gini guys, Mbak Alin menyimpan semua rahasia director di dunia ini. Nggak hanya anak sound ya? Iya kan aku biasanya dengar kalau di fakta lokasi anak sound ya. Sama wardrobe makeup. Oh gitu ya, aku akan nongkrong di sana. kalau gitu. Nah, oke, kita lanjut. Ada 2 pertanyaan terakhir nih, Mbak. Nah, ini apa kritikannya Mbak untuk perfilman Indonesia? Wih, seru amat disuruh ngeritik perfilman Indonesia, itu beban ya. Gak apa-apa, maksudnya kan itu sama aja seperti kayak masukan lah. Gitu. Iya. Mungkin ini ya ya seperti tadi kita ngobrol, berusaha untuk kerja cerdas, bukan kerja keras sih gitu. Itu aku lagi pengen belajar itu, gitu, belajar itu. Jadi kerja yang efektif, nggak buang-buang waktu, nggak buang-buang segala macam lah. Itu pasti kalau udah nggak efektif pasti kebuang banyak ya kan. Iya. Dan kerja sehat pastinya gitu. Kalau dulu misalnya aku sempet lah tuh dulu kerja juga begadang 4 hari nggak tidur buat demi mengejar deadline satu film. Terus kalau sekarang dipikir-pikir lagi, diingat-ingat lagi, buat apaan ya, Bu? Gitu. Yang ada cuma dapat penyakit loh. Kayak nabung gitu kan. Iya, nabungnya ya. nabung penyakit, Nabung bukan penyakit, nabung duit ya, Bu. bukan nabung duit. Iya gitu deh. Habisnya kadang-kadang buat Rumah sakit, that's why we need insurance loh. atau botol-botol gitu. Botol-botol ya kan. Terus abis itu sekarang ini lagi nyoba beneran kerja yang lebih efektif gitu. Lo start bener-bener kalau nggak pagi ya siang lah misalnya. Kalau aku kan karena emak-emak ya, jadi kadang kalau lagi kerja sendiri, jadi kan kalau editor tuh ada masanya kerja sendiri, terus duduk bareng sutradara, dan produser. Nah kalau lagi kerja sendiri tuh biasanya aku bisa lebih siangan karena nungguin anak-anak pulang sekolah dulu. Oke, aman geng, terus baru aku berangkat kerja. Tapi juga nggak sampai malam biasanya, cuman mentok di jam 10, jam 11 udah
sisanya nongkrong gitu kan. Oh, iya. Bukan tidur ya, nongkrong itu kayak harus balance ya gitu. Mbak mau promo boleh loh. Iya, oh iya bener, kebetulan saya ada warung loh. Enak loh tempatnya guys, serius deh. Iya, di atasnya studioku kerja. Jadi emang warung ini membantu mental saya juga ya, Iya, gitu. karena kan Kesehatan ketemu orang. mental, Betul. bener. Warung apa Mbak namanya? Warung Bejo di Warung Cinere. Boleh ya promo ya? Boleh dong, mumpung belum ada yang masuk. Iya. Ini pertanyaan terakhir Mbak. Sebenarnya ini penting. Sebenarnya sama aja sama yang tadi, cuman lebih apa harapannya untuk dari Mbak Alin untuk perfilman Indonesia khususnya di departemen editing? Harapannya pasti kalau untuk film Indonesianya bisa jauh lebih baik lah ya, bisa jauh lebih baik, yang sudah baik dan jauh lebih baik. Dan mungkin ini kali ya untuk di bidang post terutama ya, teman-teman yang berhubungan dengan pekerjaan ini itu bisa ada kepedulian sih beneran dari produser mungkin ya gitu, kepedulian terhadap apa yang proses post produksi gitu. Kepedulian tuh dalam artian mereka mau tahu, mau belajar tentang perkembangan teknologi, tentang workflow, bahkan juga tentang apa aja sih yang harus ada di post produksi ini, dan juga bagaimana kalau kita misalnya mau syuting dengan visual effects, terus apa aja yang harus disiapin. Terus kenapa tim post produksi ini butuh itu gitu kan. Kayak gitu-gitunya mungkin akan lebih baik kalau dari teman-teman yang pengambil keputusan untuk berjalannya produksi itu bisa lebih memberi perhatian, mau tahu, mau belajar gitu. Jadi kita bisa sama-sama nih majunya. Jangan cuman kayak misalnya tim post aja nih yang teriak, aduh harusnya nggak gini dong, harusnya nih awalnya gini, harusnya kita dikasih harddisk yang seperti ini, misalnya seperti itu ya, kejadian di lapangan. Tapi selalu mentok ujung-ujungnya di si pengambil keputusan yang kadang mereka, mahal, padahal mahal tuh kan juga buat mereka juga Bun, gitu, nggak buat kita barangnya gitu kan. Teknologi maju loh Bun. Gitu ya, mungkin itu ada lebih itu sih perhatian dan mau belajar, pengen sama-sama supaya kita juga secara industri jadi lebih baik gitu. Wah gila, sampai terpana loh mendengarkan ini. Bohong. Bagus loh. Nggak, saya nggak peres-peres orangnya Mbak, tenang aja. Oke. Iya, Saya real banget ya. Tapi terima kasih banget Mbak untuk hari ini. Sama-sama, aku yang Kita terima kasih. banyak belajar banget ya guys ya. Tadi kan udah nanya juga tuh masalah tambahan-tambahan pertanyaan itu nggak ada di list Mbak, tiba-tiba mereka mau nanya. Itu kan tandanya mereka tertarik. Karena kebetulan mereka juga produser, editor, bidang kreatif juga semuanya gitu di belakang-belakang ini, teman-teman mendukung saya gitu. Ya kan? Keren kan? Keren. Ya dong, bicara kru tuh harus keren. Oke guys, terima kasih sekali lagi untuk Mbak Alin. Terima kasih. Jangan lupa guys, kalau kalian suka dengan episode kita, tolong please banget tolong di subscribe, di like, dan di komen. Dan komennya kalau bisa, kalian kasih tahu siapa yang mau diundang untuk next-nya. Nah itu juga penting tuh ya. Dan jangan lupa untuk di-share, karena ini bentuknya kan fun, edukasi juga. Jadi tolonglah. Disebar-sebar luaskan lah. Ya. Kalian harus tahu orang-orang di belakang layar seperti apa. Nah, terima kasih untuk menonton. Untuk teman-teman yang udah nonton Bicara Kru, karena Bicara Kru itu ngomongin orang-orang di belakang layar. Penting karena kenapa? Karya tidak akan berjalan tanpa mereka. Thank you for watching.